Akibat permainan intelijen busuk pemerintah Indonesia tersebut, maka status saya kini menjadi overstay karena masa berlaku visa habis akibat pencekalan sejak setahun lebih yang lalu tersebut. Bahkan saat ini, rezim zalim Indonesia masih berusaha meminta kepada kerajaan Saudi Arabia agar mencekal saya hingga pelantikan presiden ilegal pada Oktober 2019 yang akan datang. Ya, saya sebut presiden yang akan datang, yang akan dilantik pada bulan Oktober tahun 2019 adalah presiden ilegal. Karena hasil dari pilpres curang dan zalim. Karena memang justifikasi kecurangan dan kezaliman merupakan legalisasi kejahatan. Saya ulangi sekali lagi, bahwa sesungguhnya justifikasi kecurangan dan kezaliman merupakan legalisasi kejahatan yang sangat berbahaya dan menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum di kemudian hari di tanah air tercinta Indonesia. Karena itu, saya sampaikan sekali lagi bahwa justifikasi kecurangan dan kezaliman merupakan legalisasi kejahatan yang wajib ditolak, wajib dilawan, walau bumi harus pecah dan langit harus runtuh sekalipun. Keadilan harus ditegakkan apapun resikonya. Hidup mulia atau mati syahid. Hidup mulia atau mati syahid. Hidup mulia atau mati syahid. Saya serukan kepada segenap rakyat dan bangsa Indonesia untuk tidak mengakui kekuasaan siapapun yang berdiri atas dasar kezaliman dan kecurangan. Jangan pernah mengakui kekuasaan siapapun, kepemimpinan siapapun yang berdiri atas dasar kecurangan dan kezaliman. Ayo, jadikan zalim dan curang sebagai musuh bersama bagi agama, bangsa, dan negara. Dan catat, ini merupakan bagian daripada sejarah bangsa Indonesia yang tidak akan pernah terlupakan. Catat dengan tinta emas, sebenarnya kita, rakyat dan bangsa Indonesia, telah memenangkan Pilpres tahun 2019. Tapi sayang, sejuta sayang, kemenangan kita dirampas secara zalim, curang, dan brutal oleh kekuatan rezim yang culas dan licik ini, saudara. Tapi jangan putus asa. Insya Allah kita akan atur strategi kembali. Insya Allah kita kembali tancapkan niat dan bulatkan tekad untuk mengatur strategi juang ke depan. Untuk kita rebut kembali kemenangan kita yang dirampas, yang dirampok secara curang, secara licik, secara culas, secara zalim, secara brutal oleh rezim yang berkuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahibba'il kiram, usikum jami'a wa nafsi bittaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Fanas'alallahu subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratikil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im. Amin ya rabbal alamin. Kepada segenap para habaib dan ulama serta umara, seluruh tokoh nasional dan pimpinan organisasi politik maupun organisasi massa, juga semua pimpinan masjid dan musalla, pimpinan pesantren dan madrasah, serta pimpinan majelis zikir dan taklim, seluruh kaum bapak dan ibu beserta emak-emak militan,
segenap pemuda dan pemudi beserta generasi hijrah milenial, seluruh hadirin dan hadirat yang mengikuti acara Akbar Front Pembela Islam saat ini di Stadion Rawabadak, Jakarta. Kami ucapkan selamat Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74 dan sekaligus selamat Milad Front Pembela Islam yang ke-21. Dari kota suci Makkah Al-Mukarramah, saya ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi secara khusus untuk segenap pengurus Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam beserta seluruh sayap juangnya, dan juga kepada para imam daerah beserta jajaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Ranting, termasuk juga Dewan Pimpinan Luar Negeri dari Front Pembela Islam, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar Indonesia. Jazakumullahu khairal jaza. Barakallahu lakum jami'an fi jami' harakatikum wa sakanatikum. Wafaqakumullah lin najah wal falah wal istiqamah fid dini wad dunya wal akhirah. Wa ja'alallahu jabhatana jabhatan salihah tayyibah mubarakah nafi'atan lid-dini wal ummati wad daulah, amin ya rabbal alamin. Dari kota suci Makkah Al-Mukarramah, saya ingin sampaikan kepada seluruh yang menghadiri acara yang insya Allah penuh keberkahan ini, sekali lagi selamat HUT RI ke-74 dan selamat Milad FPI ke-21. Semoga berkah negeri kita dan jaya FPI kita. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, amanat saya selaku imam besar Front Pembela Islam kepada seluruh pengurus dan aktivis serta kader FPI dari seluruh sayap juangnya di seluruh Indonesia, agar di usia FPI yang ke-21 ini FPI harus lebih memantapkan langkah perjuangan untuk merajut persaudaraan dan menjaga bangsa serta negara dengan dakwah dan hisbah serta jihad konstitusional untuk mewujudkan NKRI bersyariah dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Ingat, NKRI bersyariah bukan NKRI komunis sosialis. NKRI bersyariah bukan NKRI liberal kapitalis. Kenapa harus NKRI bersyariah? Karena hanya syariah yang mampu menjaga NKRI dan Pancasila agar tidak diterkam komunis sosialis. Kenapa harus NKRI bersyariah? Karena hanya syariah yang mampu melindungi NKRI dan Pancasila agar tidak dicabik-cabik oleh liberal kapitalis. Kenapa harus NKRI bersyariah? Karena hanya syariah yang akan mampu melestarikan kemurnian tauhid ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar negara Republik Indonesia. Ingat, tauhid dan syariah. Tauhid dan syariah adalah ruh dari NKRI dan Pancasila. Sejak kemerdekaan 17 Agustus 1945, bahkan sejak dulu kala, sejak Indonesia dipimpin oleh kesultanan Islam yang tunduk kepada tauhid dan syariah, yang kemudian dengan sukarela kesultanan Islam tersebut meleburkan diri ke dalam NKRI tanpa pamrih, semata-mata hanya untuk bersatu dalam naungan tauhid dan syariah yang maha kuasa. Alhamdulillah, dalam pembukaan dan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 telah dinyatakan dengan tegas dan jelas
bahwa dasar negara Republik Indonesia adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, tauhid merupakan landasan ideal NKRI, sehingga Indonesia patut dan layak serta berhak untuk disebut sebagai negara tauhid, bukan negara komunis yang anti tauhid dan anti Tuhan, dan bukan juga negara liberal yang bebas tauhid dan bebas Tuhan. Dalam dekret Presiden Soekarno 5 Juli 1959 juga telah dinyatakan dengan tegas dan jelas bahwasanya Pancasila dijiwai Piagam Jakarta dan menjadi satu kesatuan konstitusi yang tidak terpisahkan. Sehingga ruh syariat Islam dalam Piagam Jakarta menjadi ruh Pancasila sejati yang tidak boleh sekali-kali dipisahkan dari Pancasila. Catat, sekali lagi catat, bahwa Pancasila yang berintikan ketuhanan yang Maha Esa adalah dasar negara Republik Indonesia, bukan pilar negara. Saya ulangi sekali lagi, catat dan catat. Hei seluruh anak bangsa, catat dan catat. Hei mujahid FPI, catat dan catat. Hei para pejuang NKRI, bahwa Pancasila yang berintikan ketuhanan yang Maha Esa adalah dasar negara Republik Indonesia, bukan pilar negara. Mereka yang menyebut Pancasila sebagai pilar negara tidak paham konstitusi, bahkan gagal paham tentang dasar negara Republik Indonesia. Ironisnya, justru rezim perselingkuhan antara komunis sosialis dan liberal kapitalis yang mulai berkuasa sejak reformasi Latin kiri 1998, yang merasa paling NKRI dan paling Pancasilais, telah dengan sengaja menggeser Pancasila yang berintikan ketuhanan yang Maha Esa dari dasar negara menjadi pilar negara. Dan parahnya, mereka sosialisasikan pergeseran ilegal dan inkonstitusional tersebut secara sistematis melalui lembaga-lembaga tinggi negara, bahkan melalui lembaga tertinggi negara. Lebih parahnya lagi, rezim yang tidak paham hakikat Pancasila ini telah membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang disingkat BPIP, dengan anggota yang juga tidak paham esensi Pancasila, tapi digaji lebih dari 100 juta rupiah per bulan tiap anggotanya, hanya untuk menonton dagelan pengkhianatan pergeseran Pancasila dari dasar negara menjadi pilar negara. Karenanya, jangan salahkan orang saat ini menyebut bahwa BPIP adalah badan pengkhianat ideologi Pancasila, sehingga harus dibubarkan. Karena bukan saja pemborosan uang negara, tapi juga sangat berbahaya buat eksistensi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh sebab itu, saya serukan kepada segenap mujahid FPI dan seluruh pejuang NKRI. Saya serukan, ayo pertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Jangan pernah mau jadikan Pancasila sebagai pilar negara. Hati-hati, dasar negara adalah fondasi yang tidak mudah dibongkar. Sedang pilar negara hanya sekedar tiang yang mudah dirobohkan. Saya ulangi sekali lagi, hati-hati. Dasar negara adalah fondasi. Fondasi yang tidak mudah dibongkar. Sedang pilar negara hanya sekedar tiang yang mudah untuk dirobohkan. Karenanya, pergeseran Pancasila yang berintikan ketuhanan yang Maha Esa dari dasar negara menjadi pilar negara patut dicurigai. Patut dicurigai sebagai gerakan perselingkuhan antara komunis sosialis dan liberal kapitalis
untuk menghilangkan tauhid dan syariah dari ruh Pancasila. Dan faktanya adalah bahwa memang gerombolan ini telah secara rasis dan fasis serta sistematis dan masif menstigmakan tauhid dan syariah sebagai musuh negara yang harus diberangus. Sehingga mereka sangat alergi dan murka dengan penampakan bendera tauhid maupun istilah NKRI bersyariah. Gerombolan rasis dan fasis ini telah merusak nilai-nilai Pancasila secara brutal. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Mereka rusak dengan membiarkan, bahkan melindungi aneka ragam aliran sesat dan berbagai tindakan penodaan agama. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Mereka rusak dengan kriminalisasi ulama dan persekusi para dai, serta makarisasi umat Islam, juga dengan terorisasi ormas Islam. 3. Sila persatuan Indonesia, mereka rusak dengan sikap rasis dan fasis, serta pecah belah umat beragama dan adu domba antar anak bangsa. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Juga mereka rusak dengan menjadikan Indonesia yang semula sebagai negara musyawarah menjadi negara demokrasi liberal. Sehingga tanpa punya rasa malu, mereka menggelar secara terang-terangan, telanjang mata, siapapun bisa melihatnya, di mana mereka menggelar pemilu yang zalim dan curang, yaitu yang terstruktur, sistematif, masif, dan brutal. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mereka rusak dengan menjual aset kepada asing dan asing, sehingga negara semakin bangkrut dililit utang riba yang berlipat, dan pribumi pun semakin terpuruk. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ahiba'il kiram, akibat penyelewengan dan pengkhianatan Pancasila yang dilakukan rezim zalim dan curang telah menimbulkan ketidakpuasan rakyat di berbagai daerah, sehingga menyuburkan gerakan separatis yang bisa mengantarkan kepada disintegrasi bangsa Indonesia. Ingat, NKRI dari Sabang sampai Merauke tetap harus bersatu. Sejengkal tanah pun tidak boleh lepas dari pangkuan Ibu Pertiwi Indonesia yang tercinta. Lebih baik rezim zalim dan curang ini yang bubar dan segera bubar daripada harus NKRI yang bubar. Jangan korbankan NKRI hanya untuk rezim curang dan zalim yang meruntuhkan sendi-sendi keadilan dan merusak nilai-nilai Pancasila selama ini. Oleh karena itu, Front Pembela Islam wajib berada di barisan terdepan menjaga Pancasila dan NKRI untuk selamatkan agama, bangsa, dan negara dengan segala resikonya. Semboyan juang FPI adalah hidup mulia atau mati syahid. Hidup mulia atau mati syahid. Hidup mulia atau mati syahid. Jadi, kesimpulan akhir dari semua paparan dalam amanat juang Front Pembela Islam di miladnya yang ke-21 ini adalah bahwa sesungguhnya secara legal, formal, konstitusional maupun sosial histori Indonesia sudah sangat benar FPI menyebut NKRI sebagai negara tauhid, dan sudah amat tepat FPI melabelkan NKRI sebagai negara musyawarah, serta sudah tepat dan benar pula FPI memperjuangkan NKRI bersyariah. Hanya NKRI bersyariah yang menjunjung tinggi ayat suci di atas ayat konstitusi. Sehingga konstitusi harus selalu dijaga agar tidak bertentangan dengan ayat suci yang merupakan harga mati yang tidak boleh diganti karena merupakan wahyu ilahi
dan firman yang maha tinggi. Ayo semua mujahid FPI dan semua pejuang NKRI, ayo semuanya kibarkan bendera merah putihmu. Kibarkan bendera bangsa dan negaramu. Semuanya kibarkan bendera merah putih. Kibarkan bendera bangsa dan negaramu. Ayo semua mujahid FPI dan pejuang NKRI. Ayo semua kibarkan bendera tauhidmu. Kibarkan bendera agama dan nabimu. Ayo semua mujahid FPI dan pejuang NKRI yang hadir di stadion ini semuanya. Kibarkan semua bendera merah putihmu, bendera bangsa dan negaramu. Kibarkan juga bendera tauhidmu, bendera agama dan nabimu. Takbir! 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 Sallu ala nabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad, wa ala ashabi Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, wa ala alihi wa ashabih. Ahibba'il kiram, amanat juang FPI ini saya sampaikan dari kota suci Makkah Al-Mukarramah untuk menjadi pegangan bagi seluruh pengurus dan aktivis serta kader FPI di semua sayap juangnya dalam memantapkan langkah perjuangan ke depan yang penuh dengan ancaman dan tantangan. Insya Allah, selama kita ikhlas dan bersatu, serta tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya akan terbuka aneka jalan untuk menuju kemenangan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, faqala ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah nyatakan dalam Al-Quran, dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, niscaya pasti sungguh-sungguh akan kami tunjukkan mereka aneka ragam jalan kami. Allah akan buka aneka ragam jalan kemenangan selama kita istiqamah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah buka berbagai jalan kemenangan, niscaya kemenangan akan kita raih dalam waktu dekat. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala qala, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Pertolongan datang dari Allah dan kemenangan sudah dekat, maka berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Ahibba'il kiram rahimakumullah, kepada segenap habaib dan ulama serta umat Islam dimanapun Anda berada, saya meminta dengan sangat dari lubuk hati yang paling dalam, dengan tulus dan ikhlas dan penuh harapan, tolong doakan saya sekeluarga yang sudah 1 tahun lebih berjuang untuk mencabut pencekalan saya di Saudi Arabia, agar bisa segera pulang ke tanah air untuk kembali bergabung bersama rakyat dan bangsa Indonesia melawan segala bentuk kezaliman dan kecurangan. Sudah 1 tahun lebih razim, zalim, dan curang, serta culas dan licik di Indonesia ini mengirim notis permintaan kepada kerajaan Saudi Arabia agar saya dicekal dan tidak diizinkan keluar dari Saudi. Karena rezim zalim Indonesia ini pengecut dan takut jika saya pulang sebelum Pilpres 2019 yang lalu, maka saya dikhawatirkan akan mengganggu, bahkan bisa menggagalkan segala kecurangan pemilu yang sudah mereka rencanakan dan siapkan dari jauh-jauh hari. Akibat permainan intelijen busuk pemerintah Indonesia tersebut, maka status saya kini menjadi overstay karena masa berlaku visa habis akibat pencekalan sejak 1 tahun lebih yang lalu tersebut. Bahkan saat ini, rezim zalim Indonesia masih berusaha meminta kepada kerajaan Saudi Arabia agar mencekal saya hingga pelantikan presiden ilegal pada Oktober 2019 yang akan datang. Ya, saya sebut presiden yang akan datang, yang akan dilantik pada bulan Oktober tahun 2019 adalah presiden ilegal. Karena hasil dari Pilpres curang dan zalim. Oleh sebab itu, saya mendukung sepenuhnya hasil dan putusan Ijtima Ulama 4 yang menyatakan menolak kekuasaan berdasarkan kecurangan dan kezaliman. Saya mendukung juga sepenuhnya hasil Ijtima Ulama 4 yang menyatakan menolak putusan hukum yang melanggar prinsip keadilan. Karena memang
justifikasi kecurangan dan kezaliman merupakan legalisasi kejahatan. Saya ulangi sekali lagi, bahwa sesungguhnya justifikasi kecurangan dan kezaliman merupakan legalisasi kejahatan yang sangat berbahaya dan menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum di kemudian hari di tanah air tercinta Indonesia. Karena itu, saya sampaikan sekali lagi bahwa justifikasi kecurangan dan kezaliman merupakan legalisasi kejahatan yang wajib ditolak, wajib dilawan, walau bumi harus pecah dan langit harus runtuh sekalipun. Keadilan harus ditegakkan apapun resikonya. Saya mendukung sepenuhnya seluruh hasil putusan Ijtima Ulama 4. Karenanya saya serukan kepada segenap umat Islam. Segenap umat Islam yang selama ini setia kepada komando para habaib dan ulama. Yang selama ini berjuang selalu seiring sejalan seirama di bawah satu komando. Nah, kami serukan kepada seluruh umat Islam untuk baca dan simak serta laksanakan semua putusan hasil Ijtima Ulama 4 tersebut. Baca, simak, hayati, pahami, dan laksanakan. Insya Allah kemenangan akan segera kita raih. Saya serukan segenap rakyat dan bangsa Indonesia. Saya serukan sekali lagi, melalui amanat ini, melalui peringatan daripada HUT RI ke-74, sekaligus milad FPI ke-21 ini, saya serukan kepada segenap rakyat dan bangsa Indonesia untuk tidak mengakui kekuasaan siapapun yang berdiri atas dasar kezaliman dan kecurangan. Jangan pernah mengakui kekuasaan siapapun, kepemimpinan siapapun yang berdiri atas dasar kecurangan dan kezaliman. Ayo, jadikan zalim dan curang sebagai musuh bersama bagi agama, bangsa, dan negara. Dan catat, ini merupakan bagian daripada sejarah bangsa Indonesia yang tidak akan pernah terlupakan. Catat dengan tinta emas, sebenarnya kita, rakyat dan bangsa Indonesia, telah memenangkan Pilpres tahun 2019. Tapi sayang, sejuta sayang, kemenangan kita dirampas secara zalim, curang, dan brutal oleh kekuatan rezim yang culas dan licik ini, saudara. Tapi jangan putus asa. Insya Allah kita akan atur strategi kembali. Insya Allah kita kembali tancapkan niat dan bulatkan tekad untuk mengatur strategi juang ke depan. Untuk kita rebut kembali kemenangan kita yang dirampas, yang dirampok secara curang, secara licik, secara culas, secara zalim, secara brutal oleh rezim yang berkuasa. Nah, karena itu kita ajak semuanya kepada umat Islam, jangan putus asa dalam perjuangan. Yakinlah bahwa sesungguhnya rezim kekuasaan, siapapun dia, yang berdiri atas dasar kecurangan pasti akan tumbang dan binasa. Karena murka Allah terhadap kecurangan adalah suatu kepastian, suatu keniscayaan. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang curang. Allah sudah memvonis, Allah sudah memutuskan, Allah sudah menetapkan bahwa orang-orang yang curang celaka. Celaka. Kalau sudah dikatakan oleh Allah celaka, maka rezim curang pasti celaka dan pasti binasa. Kecurangan tidak akan membawa berkah. Bahkan kecurangan hanya akan mengundang musibah. Selain itu, ahiba'il kiram, selain itu saya ingin ingatkan kepada semua, jangan lupa dalam perjuangan ini ikhlaskan niat. Kemudian tetap kita bersatu bersama dan harus siap berkorban. Insya Allah kemenangan akan menjemput kita. Nah, inilah yang ingin kita sampaikan. Itu kepada seluruh umat Islam khususnya dan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia pada umumnya. Selain itu, rezim curang dan zalim saat ini di Indonesia masih penasaran menyiapkan aneka kasus rekayasa dari perkara lama maupun baru untuk menangkap saya saat saya pulang atau dipulangkan nanti. Mereka hanya mau balas dendam atas lengser dan longsornya si penista agama
yang didukung dan diidolakan rezim zalim saat Pilkada Jakarta di tahun 2017. Namun jangan khawatir, Allah Subhanahu wa taala akan membalas segala makar musuh Islam. Wallahu Subhanahu wa taala qala wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah dan Rasulnya, musuh-musuh para habaib dan ulama yang istiqamah, yamkurun. Mereka melakukan makar, wa yamkurullah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala membalas makar mereka. Wallahu khairul makirin. Dan Allah sebaik-baiknya pembalas makar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan aneka ragam makar yang dilakukan oleh musuh-musuh kita, khususnya dari rezim zalim dan curang yang ada di Indonesia, yang selalu membujuk pemerintah kerajaan Saudi Arabia untuk mempersulit saya dan keluarga selama di kota suci Makkah Mukarramah ini. Alhamdulillah, fakta dan kenyataannya adalah selama ini pemerintah Saudi hanya terpaksa mencekal saya untuk menjaga hubungan bilateral antara Indonesia Saudi, sekaligus untuk memberi perlindungan keamanan kepada saya sekeluarga. Itulah sebabnya dalam surat cekal dari kerajaan Saudi Arabia, tertulis bahwa sebab pencekalan saya adalah alasan keamanan. Alasan keamanan, bukan pelanggaran peraturan atau kesalahan keimigrasian, apalagi pelanggaran perdata dan pidana di Saudi. Itu pula sebabnya selama 2,5 tahun saya sekeluarga di kota suci Makkah, kerajaan Saudi tidak pernah mengganggu saya dan keluarga. Walaupun setahun terakhir status saya sudah dicekal dan overstay. Alhamdulillah, 2 tahun lebih saya sekeluarga tinggal di kota suci Makkah Al-Mukarramah, merasa sangat aman dan nyaman, serta amat tenang dan senang, bahkan penuh berkah, sehingga hijrah kami ke Mekah bukan suatu kesusahan atau kesulitan, apalagi penderitaan, melainkan merupakan anugerah, kebahagiaan yang penuh kenikmatan. Alhamdulillah, 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 summa alhamdulillah, wa syukrulillah. Hadza min fadli Rabbi, liyabluwani aashkur am akfur. Asallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wa iyyakum minasyakirin. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, demi Allah saya bersumpah, saya tidak akan meminta bantuan rezim zalim Indonesia, apalagi mengemis kepada rezim zalim Indonesia untuk cabut cekal saya di Saudi Arabia. Saya hanya menuntut agar hak kebebasan saya sebagai warga negara Indonesia dan sebagai manusia tidak boleh diganggu oleh siapapun, termasuk oleh rezim zalim Indonesia saat ini. Tidak ada yang punya hak untuk melanggar hak asasi manusia yang dimiliki oleh saya maupun keluarga saya. Karenanya, saya mohon doa dari Anda semua, hei umat Islam, hei saudara seiman seakidah, yang pada saat ini kumpul di Stadion Rawabadak atau yang mendengarkan dari jauh, yaitu amanat yang saya sampaikan ini. Saya mohon doa dari Anda semua agar saya beserta keluarga tetap bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah saya sekeluarga akan terus berjuang melawan semua kezaliman ini, apapun resikonya. Akhirnya saya serukan kepada segenap habaib dan ulama bersama santri dan jamaah serta umat Islam di pesantren-pesantren dan majelis-majelis untuk merutinkan membaca surat Al-Fatih dan surat Yasin, serta membaca Hizbun Nasr dan zikir lainnya dengan aneka istighfar dan sholawat untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar rezim zalim dan curang secepatnya dilengsarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta diganti oleh Allah dengan rezim yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, rezim yang cinta kepada bangsanya dan rakyatnya, cinta kepada negerinya, rezim yang membawa negara Republik Indonesia menjadi negara yang adil, makmur, sejahtera, rezim yang manfaat untuk agama, bangsa, dan negara. Ayo kita berdoa
Ayo berdoa di pesantren-pesantren, di majelis-majelis, di madrasah-madrasah, di mimbar-mimbar, tabligh akbar berdoa. Ingat, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjata mukmin. Ingat, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah, sumsumnya ibadah. Ingat, ad-du'a la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak atau merubah suatu ketentuan Allah kecuali adalah doa. Yang Allahumma yasha, Allah berhak untuk merubah apa saja yang dikehendakinya. Maka itu ketuklah pintu rahmat Allah agar Allah merubah nasib kita semua. Sebagai penutup, saya sekeluarga di kota suci Makkah Al-Mukarramah selalu mendoakan semoga Anda semua yang hari ini hadir di acara HUT RI ke-74 dan Milad FPI ke-21 atau yang mendengarkan amanat saya ini dimanapun Anda berada, senantiasa mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat limpahan rahmat serta berkahnya. Dan semoga segenap para jamaah haji Indonesia kembali selamat sampai di tanah air dengan membawa haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya. Selamat HUT RI ke-74. Selamat Milad FPI ke-21. Hidup Islam. Hidup Indonesia. Hidup FPI. Takbir. 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 Sallu ala nabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad, wa ala ashabi Sayyidina Muhammad, wa ala atba'i Sayyidina Muhammad, wa ala ummati Sayyidina Muhammad. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekian sambutan saya dari kota suci Makkah Al-Mukarramah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan, dan kekhilafannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk mari tancapkan dalam diri kita iman tanpa keraguan, saudara. Bagaimana iman tanpa keraguan? Kalau Allah perintahkan kita dengan suatu perintah, kerjakan aja, saudara. Jangan protes, jangan kritik, jangan banyak komentar, saudara. Kalau itu sudah perintah Allah, ya kerjakan saja, saudara. Laksanakan saja, jangan banyak komentar, jangan banyak tanya, saudara. Apa yang Allah perintahkan, kerjakan, titik. Apa yang Nabi suruh, kerjakan, titik. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, saudara, dengan tegas bahwa apa-apa wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi berikan kepada kamu, ajarkan kepada kamu, laksanakan. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah, cukup, hentikan, jangan lagi kau lakukan. Subhanallah. Karena itu pada hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, saya ingin mengajak semua para hujjaj, kaum bapak, kaum ibu, mukminun dan mukminat, pada hari ini saya ingin mengajak, yuk mari, apa saja yang Allah perintahkan, yuk kita kerjakan. Yuk kita kerjakan, saudara. Jangan lagi kita banyak komentar, jangan lagi kita banyak protes. Minuman keras diharamkan oleh Allah, saudara. Tinggalkan minuman keras, enggak usah lagi ada protes, saudara. Itu kan minuman keras, itu kan diharamkan dulu. Itu kan dulu diharamkan. Kalau sekarang kan minuman keras ini bisa jadi devisa negara. Minuman keras sekarang ini kan pabriknya bisa menyerap tenaga kerja. Minuman keras ini kan bisa membuka lapangan kerja buat masyarakat. Minuman keras ini kan untungnya banyak untuk membangun jalanan, untuk membangun infrastruktur. Jadi sudahlah, kalau kita ingin membangun negara, jangan melulu bilang ini haram, itu haram. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekali haram tetap haram, sekali dilarang oleh Allah tetap dilarang, saudara. Tidak ada yang bisa mengubah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya berkali-kali sejak dulu sampai hari ini, saya selalu ingatkan kepada seluruh umat Islam dimanapun Anda berada. Ingat, ayat suci selalu ada di atas ayat konstitusi, saudara. Kenapa? Sebab ayat suci adalah firman Allah, ayat suci adalah wahyu Allah, saudara. Tidak boleh diganti, tidak boleh direvisi, tidak boleh diubah, harus diterima, saudara, karena harga mati untuk dipatuhi dan ditaati. Allah. Sedangkan ayat konstitusi itu buatan manusia, tergantung situasi dan kondisi. Saat yang di satu saat
diubah, di saat lain di amandemen, di saat lain lagi direvisi, saudara. Saudara, kalau ada ketentuan konstitusi yang bertentangan dengan ayat suci, kami Allah tidak boleh kita kalahkan ayat suci, tidak boleh kita lecehkan ayat suci, saudara. Maka itu saya ingatkan, saudara, kepada seluruh umat Islam, ayat konstitusi yang manapun yang sejalan dengan ayat suci, ikut perintah Allah dan Rasulnya, maka kita sebagai warga negara yang baik wajib untuk mematuhi konstitusi dan aturan undang-undang negeri, saudara. Tapi manakala ada perundang-undangan, ada konstitusi yang bertentangan dengan ayat suci, bertentangan dengan hadis Nabi, bertentangan dengan ketentuan agama, haram untuk kita taati, saudara. Kewajiban kita untuk berjuang, ubah konstitusi yang bertentangan dengan ayat suci, revisi, amandemen, perbaiki, supaya kita tidak mendapatkan yaitu murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu yuk mari di padang Arafah ini tancapkan dalam hati kita yang paling dalam, di sanubari kita yang paling dalam, ya Allah, ya Allah, Engkau Tuhanku, ya Allah, Engkau yang menciptakanku, ya Allah, Engkau yang memberikan aku rizki, ya Allah, Engkau yang mengatur segala hidupku, ya Allah, Engkau yang mengaruniakan segala nikmat-Mu kepada aku, ya Allah. Ya Allah, maafkan aku kalau selama ini aku melalaikan hukum-Mu, melalaikan syariat-Mu, melalaikan ayat suci-Mu, ya Allah. Tapi hari ini di padang Arafah, ya Allah, aku tancapkan dalam hatiku yang paling dalam, dalam sanubariku yang paling dalam, bahwa ayat suci adalah harga mati. Wahyu ilahi wajib dijunjung tinggi. Ayat suci wajib kita taati dan kita patuhi, tidak boleh diganti dengan ayat manapun juga, saudara. Tidak boleh, ya Allah. Maafkan kalau selama ini kami lalai, kalau selama ini kami kurang semangat berjuang untuk menegakkan ayat suci-Mu, ya Allah. Karena itu, saudara, sekali lagi demi Allah, saya tidak akan pernah berhenti untuk berjuang menjunjung tinggi ayat suci di atas ayat konstitusi. Saya cinta negeri, saya cinta NKRI, saya cinta Indonesia, saya cinta umat Islam di tanah air, saudara. Saya tidak mau mereka dimurkai Allah, saya tidak mau mereka ditimpakan bencana oleh Allah. Saya cinta mereka. Saya inginkan negara kita menjadi baldatun thayyibah. Tapi negara tidak bisa jadi baldah thayyibah kalau menentang hukum Allah, kalau tidak mau tunduk kepada hukum Allah. Allah berjanji dalam Al-Quran, faqala ta'ala, "Lau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakati minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Shadaqallahul azim. Apa Allah nyatakan dalam ayat ini? Lau anna ahlal qura, andai kata penduduk negeri-negeri, penduduk daerah-daerah, amanu wa taqaw, beriman dan bertakwa kepada Allah, apa yang terjadi? Allah janji, saudara, kata Allah, la fatahna alaihim, niscaya akan kami buka atas penduduk negeri tersebut, kami limpahkan kepada mereka barakat, aneka ragam keberkahan, minas sama, yang kami turunkan dari langit, wal ard, dan yang kami keluarkan dari bumi. Ini janji Allah. Manakala suatu negeri tunduk kepada ayat suci, tunduk kepada wahyu ilahi, tunduk kepada Allah dan Rasulnya, beriman dan bertakwa, pasti negeri tersebut dilimpahkan oleh Allah aneka ragam keberkahan, berkah ekonominya, berkah politiknya, berkah keamanannya, berkah pendidikannya, berkah kesehatannya, berkah segala-galanya, saudara. Berkah pertaniannya, berkah kehutanannya, berkah hasil tambangnya, berkah hasil lautnya, saudara. Berkah. Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Tapi hati-hati, kelanjutan ayat Allah nyatakan walakin kadzabu, tapi ternyata banyak orang yang mendustakan ayat Allah, mendustakan hukum Allah, mendustakan ayat suci. Kalau itu terjadi, kata Allah dalam Al-Quran, saudara, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, niscaya akan kami hukum mereka akibat lantaran apa yang telah mereka perbuat. Jadi saudara, orang beriman yakin, manakala bencana banyak datang di negeri kita, pasti ada yang nggak beres, saudara. Pasti ada sesuatu yang Allah tidak suka, pasti ada sesuatu yang Allah murka, saudara. Itu keyakinan orang beriman. Hanya orang-orang yang tidak punya iman mengatakan, itu nggak ada hubungan dengan dosa, itu nggak ada hubungan dengan maksiat, itu hanya urusan geologi, itu hanya urusan meteorologi, itu hanya urusan ya sabab-musabab saja, nggak ada urusannya dengan maksiat. Dia lupa bahwa yang menciptakan sabab-musabab, geologi, geofisika, meteorologi dan lain sebagainya, itu semua kembali kepada Allah. Allah, Dia yang menentukan segalanya, saudara.
Manakala Allah ingin mengirimkan murkanya kepada suatu negeri, ya Allah akan kirimkan sabab musababnya saudara, supaya terjadi tsunami, supaya terjadi gempa, supaya terjadi letusan gunung Merapi, supaya terjadi banjir, supaya bumi terbelah dua saudara. Aneka ragam bencana musibah Allah kirimkan kalau Allah murka kepada suatu bangsa saudara. Orang beriman meyakini itu semua saudara. Maka itu ayuhal mu'minun wal mu'minat, pada hari ini saya ajak akhirnya semua yang ada di sini sekali lagi dan sekali lagi, yuk mari junjung tinggi ayat suci, tancapkan dalam sanubari kita saudara. Walaupun kita tahu di Indonesia ini perjuangan saudara bukan mudah, perjuangan butuh waktu yang panjang saudara, tapi jangan putus asa. Jangan putus asa. Kalau kita tidak mulai dari sekarang, kapan kita harus memulai? Mungkin nanti yang akan merasakan hasilnya bukan kita, mungkin anak kita, mungkin cucu kita, mungkin keturunan kita, generasi kita yang ketiga, keempat, kelima yang akan merasakan berkahnya Indonesia saudara. Ya, jangan kita berpikir kita berjuang, kita merasakan nikmatnya hari ini. Tidak, bisa jadi yang merasakan nikmatnya adalah generasi penerus kita yang akan datang saudara. Pohon-pohon yang rindang di Arafah ini saudara, bisa jadi yang menanamnya tidak merasakan kerindangan ini saudara. Bisa jadi yang menanam pohon-pohon ini sudah kembali kepada Allah sejak bertahun-tahun yang lalu saudara. Tapi walaupun mereka sudah kembali kepada Allah, kita yang tidak menanamnya ikut merasakan kerindangan pohon yang ada di sini saudara. Berapa banyak orang menanam pohon durian, orang menanam pohon mangga, dia tidak merasakan durian dan mangganya, tapi anak cucunya yang merasakan durian dan mangganya saudara. Begitu juga perjuangan, ya di Indonesia kita tidak bisa berjuang ujuk-ujuk, berjuang mendadak, berjuang mesti perlahan-perlahan, sedikit demi sedikit. Tapi kita mesti punya keyakinan, kalau tidak dimulai dari sekarang saudara, maka ke depan generasi penerus kita yang akan merasakan akibatnya saudara. Na'udzubillah min dzalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya kita mohon kepada Allah di tempat ini, kita mohon kepada Allah agar Allah mengampuni segala dosa kita. Amin, amin. Allah memaafkan segala kesalahan kita. Allahumma ighfir lana ya Rabbana, ighfir lana dzunubana ya Allah, ighfir lana dzunubana, ighfir lana dzunubana, waghfir liwalidina wa liazwajina wa auladina wa ikhwanina wa jami'i ahli baitina wa limasyayikhina wa muallimina wa ashabina wa ahbabina wa dhawil huquqi alaina wa dhawil huquqi alaina wa liman ahsana ilaina wa liman awsana wastawsana wa liman ahadat bihi safaqatu qulubina wa judratu buyutina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa lahum maghfiratan jami'ah tamhu biha jami'ad dhunubi wal ma'asi. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi kulliha abadan abada ma abqaitana. Allahumma ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.